Cuma 5 orang ya. Nggak apa-apa lah. Apa? Oke teman-teman, sebelum kita bersyukur ya pada saat ini kita bisa join, kita bisa beribadah. Mungkin pada saat ini banyak misalnya yang kita rasakan, baik itu lelah, baik itu misalnya pergumulan, tapi kita percaya Tuhan lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Dan kami akan sebentar lagi melakukan ibadah kami, karena itu selalu bercampur tangan di setiap ibadah kami Tuhan. Dan apapun nanti yang kami dengar, bila kami bisa memahami, mengerti apa pesan Tuhan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum join, karena itu selalu menggerakkan hati mereka, biarlah mereka bisa bergabung dengan kami dan merasakan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, mari kita bernyanyi. Wah, udah ini satu yang hilang. Tinggal 4 orang. Oke lah, nggak apa-apa. Di Alkitab dikatakan walaupun 2 orang, tapi Tuhan tetap ada gitu. Kita akan nyanyikan apa yang tak pernah dilihat mata.
selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian satu lagi. Kemanakah kami mencari? Manakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kepada Katri dipersilakan. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini kami bisa merenungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, pemakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarkan malam hari ini apa yang Bapa sampaikan kami bisa belajar bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Malam hari ini saya bukan khotbah, tapi kita sharing malam hari ini. Ada topik yang saya kasih ya. Topiknya ya ghosting, asik. Kalau kita berbicara, oh ya, saya screen dulu ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai ghosting, wah. Ini kayak gimana ya kalau ghosting ini? Kayak sakit nggak sakit gitu. Kita sebagai manusia. Nah, malam hari ini kita membahas satu topik ya. Apalagi sangat menarik topik ini ya buat saya, dan saya juga pernah mengikuti
kemarin itu tentang ghosting ini. Dan saya juga nggak ketinggalan mau berbagi buat teman-teman semua tentang ghosting ini. Nah, teman-teman kalau nanti kita ada interaksi ya, nanti ada saya tanya-tanya sama teman-teman ya tentang ghosting ini. Jadi ya malam hari ini kita saling sharing aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Wah, oke. Kalau kita berbicara tentang ghosting, apakah saya yang ghosting atau saya korban ghosting? Nah, ini menarik loh, teman-teman. Berbicara tentang ghosting, apakah saya yang ghosting atau saya korban ghosting? Nah, ini teman-teman. Nah, malam hari ini kalau kita berbicara hal ini merupakan ada objek sama subjeknya. Jadi ada pelakunya, ada korbannya. Nah, sesuai dengan yang sudah ada di layar bahwasanya apakah saya yang ghosting atau saya korban ghosting. Nah, itu berat sebenarnya. Sebenarnya berat ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita harus kuat dalam hal ini, ya. Kuat dalam hal ini. Artinya bukan kita hanya kepada manusia, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, nanti kita belajarin beberapa ayat Alkitab selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Perlu bertanya di sini bahwasanya saya yang ghosting atau saya korban ghosting. Stikernya ya, gitu. Ada yang nangisnya terakhir itu. Kalau yang nangisnya ini pasti korban ini. Korban dia, gitu. Jadi, malam hari ini, kalau kita berbicara apa sih yang dimaksud dengan ghosting? Apa sih yang dimaksud dengan ghosting? Kalau berbicara dengan ghosting, bahwasanya ghosting adalah merujuk pada sebuah perilaku atau tindakan mengakhiri, memutuskan sebuah komunikasi secara tiba-tiba kepada seseorang tanpa pemberitahuan atau penjelasan tertentu. Nah, ini arti dari ghosting ini. Apa sih yang dimaksud dengan ghosting? Ghosting adalah suatu keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan atau suatu komunikasi. Lebih ke arah komunikasi untuk hal ini ya, tentang ghosting ini. Misalnya teman-teman punya teman dekat sebelumnya. Punya teman dekat sebelumnya, tetapi tiba-tiba hilang kabar. Jadi kita jadi korban ghosting gitu kan. Nah, hal ini sangat berat buat kita dan sangat menyakiti hati kita kalau kita jadi korban. Kalau mau nggak jadi korban, jangan kita ghosting pelakunya. Jadi teman-teman semua, saya juga nggak tahu pribadi teman-teman ya, apakah pernah mengalami hal ini atau enggak. Atau teman-teman ghosting atau korban ghosting gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi hal ini saya pernah dua-duanya. Dan malah akhir-akhir ini saya jadi korban ghosting. Nah, teman-temanku semua, malam hari ini, kalau kita berbicara tentang pelaku ghosting itu disebut dengan ghoster. Dan kalau korban ghosting itu dikatakan ghosty. Nah, teman-teman, dua hal ini yang perlu kita tanyakan dalam pribadi kita. Apakah kita ghoster atau ghosty? Nah, secara kita nggak sadari, teman-teman, bahwasanya kadang-kadang kita pernah jadi ghosting. Dan kadang-kadang juga kita pernah jadi korban ghosting. Secara kita nggak sadari ya, kalau kita berbicara hal ini.
kita ditinggalin sama teman kita, komunikasi kita sama teman kita, bahkan dengan komunikasi yang putus itu kita membuat jadi terputus asa. Kenapa? Ketika kita memberikan komunikasi yang baik sebelumnya, bahkan teman curhat, semuanya rahasia kita sudah berikan, atau kita sudah beritahu, tetapi tiba-tiba ditinggalin gitu, komunikasinya jadi anjlok gitu, nggak ada lagi. Jadi hati kita pasti yang menerima, kita jadi korbannya. Nah, untuk itu teman-teman, jangan kita melakukan hal ini. Mari kita belajar bersama-sama, apalagi dalam hubungan status berpacaran ini, sering-seringnya. Saya tidak membawa contoh orang lain, saya sendiri ini mengalami hal ini. Saya pernah ghostingin orang juga. Dan akhir-akhir ini ya kita menerima balasan, saya menerima balasan, saya jadi korban ghosting gitu. Nah, teman-teman, kedua hal ini saling bertolak belakang ya, teman-teman. Ketika kita melakukan, pasti ada korbannya. Kenapa ada korbannya? Karena ada pelakunya. Nah, teman-teman semua, istilah ghosting adalah sudah populer. Istilah ghosting sudah populer sekitar 7 tahun yang lalu bersama dengan maraknya kencannya online. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi sekarang, di sini ada gambar dengan kemajuan teknologi ini lebih banyak lagi korban ghosting. Karena perkembangan kemajuan teknologi. Yang dulunya kita nggak tahu apa sih WhatsApp, nggak segala gitu. Instagram segala, Telegram segala, Twitter, nggak kenal kita dulu-dulunya. Saya aja baru kenal-kenal ini masa-masa SMP gitu. Dengan kemajuan teknologi ini. Dengan kemajuan teknologi ini banyak korban ghosting. Nah, kalau kita berbicara dengan yang dulu, nah ini masa lalu ini. Misalnya masa lalu ini kirim surat sama pacarnya, ya tulis tangan gitu. Nanti banyak love-nya lah dikasih di kertas gitu. Bukan pengalaman ya teman-teman, yang memang begitu kenyataannya. Kalau mas pacaran zaman dulu itu saya masih zaman saya lah, masih berlaku di zaman saya itu. Pastinya kirim surat. Pastinya kirim surat. Dan ini semuanya tidak, kalau dengan hanya kirim surat, korban ghostingnya nggak ada. Dan pelakunya juga nggak banyak. Kenapa? Tidak semudah dengan kemajuan era teknologi sekarang. Tiba-tiba sekarang kan kita komunikasi tiap hari. Misalnya kalau kirim surat ini, bisa-bisa baru besok 2 hari gitu. Tetapi dengan kemajuan teknologi, sekarang makin banyak korban ghosting dan pelaku juga banyak pelaku ghosting. Nah, kita lihat kenapa sih orang bisa ghosting. Yang pertama itu, yang pertama itu cara mudah dan nyaman untuk memutuskan relasi. Nah ini, kenapa orang bisa nge-ghosting kita? Karena dia merasa, oh ini jalan terbaik. Misalnya dalam menjalani suatu komunikasi, ini jalan terbaik untuk memutuskan relasi dengan satu dengan yang lain. Misalnya kalau ada yang misalnya sakit hati, kecewa, segala macam, pasti cara paling ampun yang pertama itu ya pasti blokir nomor lah, blokir di WA, segala macam.
yaitu menurut korbannya itu adalah hal yang nyaman untuk memutuskan relasi, biar tidak ada komunikasi lagi dengan orang itu. Yang kedua adalah takut membuat komitmen di dalam relasi atau lari dari masalah. Nah, teman-teman semua, alasan yang kedua adalah takut membuat komitmen di dalam relasi atau lari dari masalah. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika kita melakukan ghosting, maka ada korbannya. Jadi, orang yang melakukan ghosting ini, orang yang tidak punya komitmen, sehingga langsung memutuskan relasi atau lari dari masalah tersebut. Pastinya munculnya suatu ghosting ini karena ada sesuatu hal dalam suatu komunikasi tidak baik atau dalam suatu hal apapun, makanya terjadi ke hal ini. Jadi ada ghosting dan ada korban ghostingnya. Jadi teman-teman semua, yang kedua ini mengajarkan kita ketika kita menjalani suatu hubungan, kita harus punya komitmen terlebih dahulu. Mau pacar ke, mau teman ke, TTM, teman tapi mesra ke, itu kita harus punya komitmen. Jangan kita jadi nge-ghosting nanti gitu kan. Jangan kita nge-ghosting, lari dari masalah, hal apapun, sekecil apapun masalah sekarang. Aduh, zaman-zaman perkembangan zaman sekarang, waduh luar biasa ya. Masalah sedikit apapun bisa jadi masalah yang besar. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, yang ketiga, adanya perbincangan yang tidak menarik atau bosan. Toxic relationship. Nah, ini dia. Dia merasa, oh itulah aku bosan, gak ada kemajuan di samamu ini, kayak gitu-itu aja. Dia merasa bosan. Toxic relationship. Nah, teman-teman, di sini sangat menarik. Dan ini sering terjadi, kadang-kadang pun bukan dalam pertemanan yang lebih erat. Ini hanya teman biasa aja. Ketika kita sudah mengenal dia beberapa bulan kan, apalagi kalau sudah bertahun-tahun, udah ini aja kamu nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya gitu, sama-sama aja, ya udah bosan gitu kan. Makanya terjadi suatu namanya ghosting ini, ya hilang, memutuskan komunikasi, memutuskan relasi. Nah, teman-teman, ketiga ini sangat menarik dan kita harus belajar. Siapapun dia, pacar kita, teman kita, sahabat kita, jangan kita pernah bosan-bosan. Ada di lagu-lagu TikTok itu, tak bosan-bosan. Nah, jangan bosan-bosan teman-teman. Gaskan terus. Ya. Ketika sudah punya komitmen, gas. Dan pegang komitmen itu. Jangan gas ke hal yang tidak baik, tetapi gas ke hal yang positif. Itu maksud saya. Haleluya. Lanjut. Yang keempat, kenapa bisa terjadi ghosting ini? Karena tidak dapat mengakhiri komunikasi dengan baik atau insecure. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara untuk hal keempat ini, tidak dapat mengakhiri komunikasi dengan baik atau insecure ini sangat banyak juga terjadi dalam suatu komunikasi. Mengakhiri komunikasi dengan baik ya dengan jalan yang tadi. Dia melakukan ghosting terhadap temannya, terhadap pacarnya. Hanya masalah sepele, ya udah mengakhiri komunikasi nggak lagi. Mau blog, mau gini-gini, nggak mau lagi, pokoknya nggak mau gitu. Nah, kita belajar bahwasanya kita melihat jalan yang terbaik.
kita melihat jalan yang terbaik, mana yang baik ketika kita menghadapi suatu masalah. Jangan kita langsung komunikasi kita langsung tidak baik gitu sama teman kita, sahabat kita, bahkan pacar kita pun sekalipun bisa. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah alasannya hilangnya tanggung jawab atau kita bukan prioritasnya. Nah, ini juga sering terjadi dalam suatu komunikasi, misalnya dalam suatu persahabatan. Kadang-kadang, kamu nggak jadikan aku prioritas utamamu. Padahal prioritas utama kita adalah Tuhan Yesus loh. Bukan pacar kita, bukan teman kita. Nah, teman-teman semua. Halo, Bunda. Nah, teman-teman semua, di sini kita belajar bahwasanya kita harus belajar bertanggung jawab. Ya. Ini 5 alasan kenapa bisa terjadi ghosting, teman-teman. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih caranya untuk mengatasi ghosting? Ya, tadi kita sudah melihat kenapa bisa terjadi ghosting. Sekarang kita melihat bagaimana cara mengatasi ghosting. Yang pertama adalah menerima kenyataan. Itu yang paling penting, cara mengatasi ghosting ini. Ketika kita sudah menjadi korban ghosting atau ghosting tadi, ketika pelakunya dikatakan tadi ghoster, dan kita sekarang korbannya, cara mengatasi hal yang utama adalah menerima kenyataan itu. Walaupun tidak mudah menerima, untuk menerima kenyataan ghosting ini, ketika kita sudah jadi korban, tidak mau, harus menerima kenyataan. Jangan membantah lagi. Ya udah, terima aja. Nanti Tuhan sediakan yang terbaik kok. Yang kedua adalah kenali dan rasakan emosi yang ada. Nah, teman-teman, kita harus mengenali dan merasakan emosi yang ada. Ya, kita menikmati aja, kita penikmat gitu. Kita menikmati walaupun sakit dalam hati kita. Walaupun istilahnya tidak bisa untuk menerima kenyataan ini. Tetapi di poin yang pertama tadi cara mengatasinya adalah kita menerima kenyataan. Dan yang kedua, kenali dan rasakan emosi yang ada. Kita harus bisa mengenali semua diri kita, mengendalikan semua emosi kita. Yang kedua, jangan menutup hati kamu. Ini apalagi dalam suatu hubungan yang pacaran ini sering terjadi. Udahlah, aku udah dikecewakan, disia-siakan sama dia, aku sudah serius sama dia, aku sayang banget sama dia, aku cinta banget, cinta mati, hidup mati sama dia. Tiba-tiba jadi korban ghosting. Akhirnya ketika sudah jadi korban ghosting, komunikasi putus, ya udah, hubungannya juga putus. Nah sekarang aku nggak mau lagi buka hati, udah aku tutup hati aja. Siapa yang terluka, ya kamu sendiri gitu kan. Nah sekarang saya bilang sama teman-teman, ketika sudah jadi korban, jangan menutup hati sama siapapun. Buka hatimu. Walaupun sakit, tetap buka hatimu. Ya, walaupun ceweknya bilang kamu jahat. Pastinya begitu ya. Dan juga sebaliknya cowoknya, kalau ya istilahnya ada feedback lah antara cowok sama ceweknya gitu. Nah, ini yang paling saya tekankan. Cara mengatasi ghosting ini menerima kenyataan. Kita mengendalikan diri kita dari emosi kita, dan kita harus merasakan. Dan yang terakhir adalah jangan menutup hati. Itu yang paling penting. Jangan menutup hati ketika sudah jadi korban ghosting. Nah, yuk teman-teman, kita belajar pada malam hari ini bagaimana kehidupan orang Israel. Nah, ini sesuai dengan tematik kita tentang ghosting tadi. Yuk, teman-teman, kita baca dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Istoret,
kepada para allah orang Gram dan para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Gon, dan para allah orang Filistin, tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak menerima beribadah. Nah, teman-teman, sesuai dengan tema kita sudah mempelajari tadi alasan ghosting, cara mengatasi ghosting, apa itu ghosting. Nah, ini kita belajar dari sebuah kisah dari orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Korbannya siapa? Tuhan Yesus. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi pelakunya siapa di sini? Orang-orang Israel. Korbannya siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini kan. Jadi permasalahan yang berat saat ini. Mari kita belajar. Nah, ini udah mulai menarik ini. Nah, sebelumnya mereka setia kepada Tuhan. Mereka menyembah. Tuhan memberkati mereka dan bangsa mereka aman dan sejahtera. Ini sebelumnya mereka begini. Orang-orang Israel, mereka setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Dan bangsa mereka aman dan sejahtera. Kita berbicara dengan soal pola pikir kehidupan orang Israel zaman hakim-hakim itu. Apa? Sesuai dengan pembacaan kita tadi bahwasanya keadaannya mulai pahit, menyembah Baal, menyimpan dari Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Tapi sebelumnya mereka setia kepada Tuhan, menyembah, dan Tuhan memberkati mereka dan memberikan damai shalom kepada mereka. Tetapi pola pikir kehidupan orang Israel di zaman hakim-hakim ini berbeda. Keadaan mereka mulai pahit, menyembah Baal, menyimpang dari Tuhan. Nah, teman-teman, kita melihat bagaimana kehidupan rohani yang merosot orang-orang Israel pada saat itu. Mereka ditindas, mengalami kesukaran. Nah, bagaimana hal itu supaya kita bangkit lagi dari korban ghosting tadi, supaya kita lebih baik lagi, supaya kita tidak jadi korban ghosting dan tidak juga menjadi pelaku ghosting. Kita harus sadar diri telah jauh dari Tuhan. Dan begitu juga dengan orang Israel. Kita belajar bahwasanya harus ada kesadaran diri bahwa telah jauh dari Tuhan. Ini grafiknya. Ditindas, mengalami kesukaran. Kemudian terakhir kembali kepada Tuhan. Ini ujung-ujungnya teman-teman. Kembali kepada Tuhan. Yang terpenting di sini, di lingkaran merah ini, adalah sadar. Ketika kita sudah pelaku ghosting dan ada korbannya, kita harus sadar. Nah ini, saya berbicara soal sadar ini, bukan untuk teman-teman, itu saya sendiri pribadi. Nah, teman-teman semua, di sini kita harus memiliki kesadaran dan kita harus kembali kepada Tuhan. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, sadar tidak sadar, kita sering menjadi ghoster atau ghosting dan Tuhan menjadi korbannya atau ghosting. Nah, ini saya bilang tadi, sadar tidak sadar, kita juga sering menjadi ghoster dan Tuhan menjadi korbannya. Iya, teman-teman ya. Kita disadarkan dengan hal ini. Korbannya adalah Tuhan. Nah, ini loh. Bukan hanya manusia, tetapi Tuhan. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar.
Ya, kita sama-sama belajar untuk tidak menjadi ghosting kepada Tuhan. Ya. Jangan hilang komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui apa kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu melalui doa, doa puasa, doa pribadi, dan segala macam. Kita menyembah Tuhan. Tiba-tiba kita sudah stopkan relasi dengan Tuhan. Ini Tuhannya pasti sakit hati kepada kita. Nah, kita rasakan dalam pribadi kita gitu ya. Kalau kita udah jadi korban sakit banget dan begitu juga Tuhan, ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ya, saya dan teman-teman semua kita harus minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ketika kita meninggalkan Tuhan, tadi saya sudah jelaskan, sudah berbicara tentang ghosting ini. Ketika kita meninggalkan Tuhan, jadi pelaku ghosting dan Tuhan korbannya, akibatnya ketika kita meninggalkan adalah berkat terhambat. Ya. Berkat terhambat, lupa diri, lupa sumber. Ini lupa diri, lupa sumber. Kita nggak tahu kehidupan kita bahwasanya Tuhan yang memberi, yang menciptakan manusia, dan Tuhan yang memberi keselamatan bagi kita. Nah, ketika kita stopkan atau kita ghostingin Tuhan, nah ini lebih parah. Berkat terhambat, lupa diri, lupa sumber. Nah, kedua, hidup dipermalukan, direndahkan. Ketiga, masalah kecil menjadi rumit. Saya sudah bilang tadi, dalam suatu komunikasi pacaran pun sering terjadi. Masalah sekecil apapun saya pernah mengalami, saya tidak munafik. Ya, masalah kecil apapun bisa menjadi perkara yang besar. Ya, saya nggak tahu dan saya tidak menilai teman-teman gini. Diri saya sendiri pernah mengalami ini. Masalah kecil jadi perkara yang besar. Bayangin, komunikasi itu tidak ada 1 bulan. Tapi tadi saya bilang butuh kesadaran diri. Nah, itu terpenting. Butuh kesadaran diri. Berikutnya ya, tidak produktif atau hilang makna kehidupan. Nah, ini sangat mendalam sekali ini, hilang makna kehidupan. Makanya teman-teman, jangan kita menjadi korban ghost, jangan kita menjadi ghosting. Apalagi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus terus berhubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Nah ini, boleh nggak sih kita ghosting sesama atau Tuhan? Boleh nggak sih? Kalau menurut saya sih boleh aja. Boleh aja. Tapi kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Secara manusia boleh-boleh aja. Lu siapa? Lu sakiti gue, aku balas dengan lebih dari itu. Nah, malam hari ini kita diingatkan satu ayat firman Tuhan tentang Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, apakah kita boleh ghosting dengan sesama atau Tuhan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan kita menjauhkan diri. Ya, jangan. Nah, ini kata awalnya jangan. Ini suatu perintah. Jangan ghosting. Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Oke, saya percepat ya karena waktu juga. Nah, dalam setiap keadaan kita, suka duka, janganlah kita menjadi pelaku ghosting kepada sesama dan Tuhan. Dan jangan kita menjauh dari Tuhan ketika hidup sedang damai dan nyaman, tetapi juga jangan menjauh
dari Tuhan ke kita ketika menghadapi badai. Ya. Jangan kita menjadi pelaku atau ghosting lagi. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Yang korbannya loh, bukan main-main Tuhan. Ya, korbannya bukan main-main Tuhan. Kita belajar sama-sama. Ya. Tuhan berkata, Ia menyertai dalam setiap keadaan. Ya, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. So, jangan suka menghilang atau melupakan. Ini jangan suka menghilang. Ya, salam 2 jari loh. Janji itu loh. Aduh. Apalagi dalam suatu hubungan pacaran atau persahabatan atau yang lagi PDKT. So, jangan lupa menghilang ya. Jangan suka melupakan ya. Ya, jangan melupakan sesama. Terlebih-lebih di sini Tuhan. Ini terlebih-lebih Tuhan. So, jangan suka ngehilang ya sayang. Gitu kan. Jangan suka ngehilang. Biasanya kan ada nama-nama samaran itu. Jangan suka ngehilang ya, dikasih nama samarannya apa contohnya. Jangan lupa ngehilang ya, Sano gini. Sano, contoh Sano. Biasanya menggunakan nama-nama samaran sama zaman saya dulu itu. Tetapi yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Ya, prioritas utama kita adalah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri sharing saya malam hari ini, saya bagikan satu video. Mudah-mudahan terputar. Ini merupakan penutup sharing saya pada malam hari ini. Cie, yang habis di ghosting sama dia. Gak enak ya? Habis dibaperin, ditinggalin gitu aja. Tega banget ya dia. Sakit. Main perasaan orang. Sekalinya muncul, malah izin mau pamit lagi. Makanya, lain kali, kalau ada orang bercanda, gak perlu bawa-bawa hati. Karena kalau pertemuan didasari dengan perasaan, perpisahan akan berakhir dengan ghosting. Masa belum jadian, udah harus move on duluan. Hidup jangan terlalu polos. Baru disenyum dikit, udah sayang. Baru dibuat nyaman, udah ngerasa ketemu jodoh. Terkadang, kita perlu sadar diri bahwa dekat sekalipun bukan berarti kita spesial buat dia. Jadi, besok-besok kalau kamu lagi chattingan, cukup pakai jari, mata, sama pikiran. Perasaan mah gak perlu dibawa-bawa. Kamu sih dibilangin malah pura-pura ngedengar. Udah ya, jangan sedih-sedih lagi. Insya Allah, besok Tuhan ganti sama yang lebih baik, yang lebih sayang, tulus, dan gak segampang itu ninggalin kamu. Amin. Ya, jadi teman-teman sabar ya, yang sedang korban ghosting saat ini. Saya termasuk. Sabar ya teman-teman. Katanya tadi jangan pakai hati. Tapi harus gimana lagi? Aku gini sama dia, sayang sama dia, begini-begini. Ingatlah teman-teman. Prioritas utama kita adalah Tuhan tadi. Jangan kita ngeghosting Tuhan, ya. Itu yang terpenting malam hari ini. Jangan kita ngeghosting Tuhan. Kalau kita ngeghosting Tuhan lebih parah lagi loh. Ada tadi 5, ya.
ketika kita mengghosting Tuhan. Mari kita terus mencari relasi dengan Tuhan dengan melalui doa kita kepadanya. Jangan kita menjadi pelaku ghosting, gak apa-apa kita jadi korban ghosting, kita menerima dengan lapang dada. Ya, kiranya sharing firman Tuhan malam hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sharing malam hari ini kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa tidak jadi pelaku ghosting atau ghoster ya Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami terus menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering menyakiti hati-Mu dalam perkataan kami, dalam relasi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami sering membuat Engkau menjadi korban ghosting ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami menyadari kesalahan kami, perbuatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni pada kami ya Tuhan. Agar dia menjadi penghala berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan sebagai pelaku ya Tuhan. Tetapi kami diingatkan kebenaran firman pada malam hari ini. Jangan kami melakukan semuanya itu ya Tuhan. Jangan menjauh dari hal-hal, apalagi beribadah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi korban dari temannya, pacar. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi. Kiranya kami terus dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Oke. Ibu Ketua enggak ada. Saya serahkan untuk doa syafaat langsung ke Kanini. Silakan Kak. Baik teman-teman, shalom semuanya. Malam hari ini terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan di malam hari ini kita menutup ibadah kita. Jika ada teman-teman yang mau didoakan, dipersilakan. Jika ada doa-doa pergumulan yang mau didoakan kepada teman-teman, dipersilakan. Mungkin dari saya ya kayak berdoa buat teman-teman kita si serius ya. Sekarang puji Tuhan sudah membaik keadaannya dan sudah bisa jalan-jalan. Kita bersyukur sudah membaik keadaannya dan juga si Sri Bintang Telembanua ini ya. Dia bergumul hari Senin, dia sidang proposal. Dia kasih tahu saya tadi, kita berdoa semoga lancar. Sebenarnya besok tapi udah diundur jadi hari Senin. Dan juga penyakitnya ya, kita terus berdoa. Yang benjolan bagian lehernya kita terus berdoa semoga Tuhan ya, usia Tuhan akan terjadi untuk kesembuhan Sri Bintang ini. Dan berdoa juga untuk setiap kita anggota Komsel 3B, perkuliahan, pelayanan, pekerjaan semuanya. Kemudian ya pastinya berdoa untuk bangsa negara kita. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih buat Kak Triaman. Masih ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, shalom Kak. Shalom. Baik, malam hari ini bisa ikut Zoom bersama teman-teman. Langsung saja teman, tolong doakan orang tua saya yang ada di Nias dan juga saya di tempat pelayanan, biar saya tetap semangat dalam melayani. Apalagi saat ini saya hanya sendiri dalam pelayanan, tapi biarlah saya tetap semangat saja. Dan ini yang pergumulan saya teman-teman, tentang uang sekolah saya. Tapi puji Tuhan sih,
kemarin ada 5 juta, tapi sekarang kurang 2 juta lagi. Doakan terus supaya Tuhan membuka jalan bagi saya, dan juga doakan judul skripsi saya biar saya bisa memilih judul skripsi dengan baik dan bisa saya juga mempertanggungjawabkan dengan baik. Itu saja. History. Oh, Kak Sistri Hia ya. Ya, terima kasih Kak. Kalau ada teman-teman yang lain dipersilakan. Dari saya, Kak. Iya. Saya minta doa, saya didoakan supaya saya bisa melewati proses kuliah yang saat-saat ini, yang baru awal-awal ini, gitu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih dari Dewi. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, Kak, maaf. mari kita... Satu lagi saya lupa, ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk adikku yang sudah sakit. iya. Hampir aku lupa ya. Kemarin apa namanya? Hari apa ya, saya ditelepon Rabu, Selasa ke rumah sakit, tapi puji Tuhan gak dirawat di rumah sakit. Istirahatnya di rumah aja. Tapi udah dikasih beberapa obat. Ya, kita dukung doa untuk kesembuhan adik saya. Terima kasih. Dan juga ini Bang Linus berdoa untuk pelayanannya. Bang Linus ini anggota NGN ya, Youth Generation, berdoa untuk pelayanannya dan berdoa juga untuk pekerjaannya. Itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih. Kak, nama adik kakak siapa? Kak Triaman? Lestari. Oh, Lestari. Baik teman-teman, sekarang kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada teman-teman juga, mari kita berdoa bersama-sama, mendoakan teman-teman kita yang banyak pergumulan, dan supaya kita juga diberi kesehatan oleh Tuhan. Baik teman-teman, mari kita mulai berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di malam hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong kami mau dari malam hingga di malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama melalui komsel kami ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi kami, sehingga di malam hari ini Tuhan kami bisa melakukan ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati baik setiap pujian yang kami bawa di hadapan Tuhan maupun firman Tuhan yang barusan kami dengar. Bapa yang baik, kami mohon semoga Tuhan yang selalu memberkati kami dan bisa menjadi kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini juga kami mohon buat firman-Mu yang kami dengar di malam hari ini, semoga tidak berlalu begitu saja Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukannya baik setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan bisa kami melakukan lepas pribadi kami, Bapa yang baik. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Engkau pakai lebih luar biasa lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk selalu setia kepada Tuhan, berkati setiap pekerjaan, pelayanannya Tuhan, agar dia lebih semangat lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga
di malam hari ini teman-teman kami yang belum bergabung bersama dengan kami di Komsel ini Tuhan, dimanapun mereka berada di malam hari ini, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menolong mereka, menyertai kehidupan mereka di malam hari ini, berkati setiap mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan pulihkan setiap penyakit yang mereka alami, dan jika mereka dalam keadaan berhalangan Tuhan maupun banyak maupun kesibukan yang lain Tuhan, kami mohon Tuhan yang selalu hari ini. Kami berdoa juga Tuhan buat kami yang hadir di malam hari ini, Engkau berkati terus kami Tuhan, pimpin kami apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, berkati setiap masa depan kami agar kami selalu dalam perlindungan, dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang banyak pergumulan, baik serius di malam hari ini Tuhan, dia dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon pertolongan belas kasih Tuhan yang selalu memberkatinya Tuhan, kiranya penyakit yang dialami Tuhan yang selalu pulihkan, Tuhan yang selalu menyembuhkan, kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan yang selalu menjamah setiap penyakitnya Tuhan, agar dia dalam lindungan, dalam kasih-Mu Bapa yang baik. Dan kami berdoa juga buat Kasri Bintang Telumbanua, Bapa yang baik. Engkau tahu apa isi hatinya Tuhan, bahkan pergumulannya Tuhan. Engkau yang selalu apapun pergumulannya Tuhan, Tuhan yang selalu membuka jalan baginya, Tuhan yang selalu bercampur tangan berkarya dalam setiap kehidupannya, Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat kasus Rehia di malam hari ini Tuhan, Engkau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Engkau berkati orang tuanya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, bahkan di saat ini dia sedang menyusun skripsi Tuhan, Engkau yang selalu menolong kakak Sister Hia Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat, pengetahuan, apapun yang dia lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, tambahkan hikmat pengetahuan yang berasal kepada Tuhan. Dan Engkau berkati juga pelayanannya Tuhan agar lebih semangat lagi untuk selalu bekerja di dalam Tuhan dan lebih semangat lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga buat adik kami Lestari ya Tuhan di malam hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan yang selalu mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih sayang agar penyakit yang adik kami Lestari alami di malam hari ini Tuhan, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu sembuhkan. Kami percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus penyakit yang adik kami alami di malam hari ini Tuhan yang selalu menjamah. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat Kalinus di malam hari ini. Engkau berkati terus Kalinus, baik setiap pelayanannya Tuhan, baik setiap pekerjaan, studinya Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat-Mu Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, dan pakai lebih luar biasa lagi untuk menjadi hamba-Mu yang selalu setia kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami di malam hari ini Tuhan. Inilah setiap pokok-pokok doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang selalu menolong kami semuanya, memelihara kehidupan kami. Apa yang baik, segala kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik perkataan kami, baik sikap kami, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, dan segala kesalahan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tidak menjadi penghalang, penghambat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Nah, saatnya kita akan kesaksian, mau menanggapi atau sudah menjadi pelaku ghosting atau korban ghosting. Sekarang saya harus sebut nama ini. Yang pertama dari Kak Nini dulu. Silakan Kak. Saudara Indu saya suara Kak ini. Maaf sebelumnya tadi baru join nggak lama soalnya tadi ada ibadah di sini ya, nggak terlalu firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi belum mengerti gimana, belum memahami sedalam mungkin ya. Oke, semangat. Halo Kak Endang, gimana kabarmu? Kak Endang. Oh ini, aku saat ini. Kak Dewi Sartika Jeka. Hai. Hai, shalom. Shalom, gimana kabarmu? Puji Tuhan, kabar baik, Kak. Berbagi dengan kita. Apa, Kak? Silakan berbagi dengan kita. Apa ini? Jangan bilang korban ghosting ya. Momen-momen sama mantan atau gimana? Ya silakan. Mau cerita silakan. Canda. Silakan. Apa ya? Oke, saya maaf ya, aku off cam karena jaringan kami di sini nggak stabil gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ada jadi muka saya nggak kelihatan. Apa, Kak? Pokoknya profilnya ada, nggak apa-apa. Oke, siap. Oh ya, profilku ada. Kirain tadi nggak ada. Oke, saya cerita sedikit ya mengenai apa ini dulu, kesaksian hidup atau firman Tuhan, Kak Tri? Silakan kesaksian, tanggapi. Pengalaman juga. Aduh, kalau pengalaman saya masih belum banyak. Maksudnya dalam berkomunikasi. Enggak, aku bersaksi mengenai kasih Tuhan dalam kehidupan saya hingga saat ini. Haleluya. Amin. Oke. Saya dulu bercita-cita jadi guru. Semenjak saya dibaptis, saya diperlengkapi dan diperdalami dengan kebenaran firman Tuhan. Entah mengapa tumbuh dalam hati saya menjadi hamba Tuhan. Saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Enggak, kelas 1 SMP. Aku kelas 1 SMP. Saya mengerti karena umur saya tinggi. Oke, teman-teman. Saya bergumul selama 6 tahun. Dari kelas, 5 tahun lah. Dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA. Karena orang tua saya kurang setuju kalau saya melanjut. Mengapa? Latar belakang ekonomi orang bapak, orang mama nggak mendukung gitu.
Ya, bukan, puji Tuhan kalau mengenai pendapatan ekonomi sih sedikit besar. Tapi gimana ya? Karena dari orang tua saya sedikit royal, Bapak royal, itu orang tua saya, jujur ya. Jadi ya semua hasil pendapatan ya di situ semua dia mengenai sama Bapak. Jadi bukan nggak besar, tapi dipergunakan di hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya bergumul selama saya ceritakan sama mama, aku tetap melanjut meskipun mama atau bapak nggak setuju, atau ada uang atau nggak ada uang. Nah, terus kata mama sama bapak, itu kayak mana? Kamu ke sana gimana? Kamu naik apa? Kamu terbang? Wow, ya nggak mungkin lah saya terbang. Kecuali kalau malaikat Tuhan Yesus memberikan sayap-sayap, oh puji Tuhan. Teman-teman, saya bergumul, Tuhan, aku mau melanjut, aku mau mendalami kebenaran. Hanya satu yang saya inginkan, pekerjaan dalam hidup saya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai pemerintah Injil. Ya, saya akhirnya naik kelas 3 SMA. Brosur sungguh luar biasa masuk di SMA dari kuliah-kuliah lain. Teman-teman giat memilih mana kuliah yang mereka pilih. Terus aku gimana ini? Orang bapak kurang setuju. Karena komitmen saya dari dulu saya harus kuliah, meskipun nggak orang tua setuju atau tidak setuju, karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita udah punya niat, keinginan, dan komitmen. Brosur udah sampai ke sekolah, saya semua pilih, saya juga ikutan sama teman-teman, saya mau, kalau mereka mau ya aku juga ikut gitu, karena brosur yang masuk itu rata-rata pakai beasiswa, tapi enggak sepenuhnya, ada yang 25%, 50%. Uang sekolahnya juga ya enggak, ya saya bilang saya nggak bisa bayar kalau setiap satu semester, meskipun dia beasiswa. Puji Tuhan saya mengikuti beasiswa di kuliah. Yang saya pilih kemarin itu, kalau kuliah kuliah terkenal di Jakarta ya. Terus saya pilih itu, saya nggak lolos. Terus guru saya bilang sama saya, kamu melanjut ya Wi? Terus saya bilang, aku melanjut Bu. Lah, terus kamu kan kamu udah gagal nggak lewat di beasiswa tersebut. Terus aku bilang, saya mengalih di kependetaan. Mungkin ini yang terbaik buat Tuhan, buat saya, yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya gumul-gumulkan selama udah beberapa tahun. Jadi saya berlari ke pendetaan. Terus saya, itu sayangnya kalau kamu nanti di lain, terus kamu nggak mungkin bohong kan? Ya, terus aku bilang, ya mau gimana lagi Bu? Tapi saya masih belum mendaftar lagi di sekolah pendetaan. Saya cuman hanya bilang aja saya mau ke pendetaan gitu. So lanjut aku karena udah gagal perkuliahan jurusan-jurusannya yang lain, saya mau cari lagi jurusan mengenai kependetaan. Saya scroll semua medsos, tarik ke bawah, tarik ke atas. Puji Tuhan saya dapat orang malaikat yang baik hati. Mungkin Kakak Tri kenal, itu Kakak Hesti. Soalnya saya cuman tertarik mulai di status di story-nya, karena dia sering share kebenaran firman Tuhan, saya tertarik di situ. Terus saya ceritain sama kakak itu gimana sistem kuliah ini, bagaimana. Terus dia jelaskan sama saya. Sama sekali saya belum ceritakan sama orang mama kalau saya cari-cari kuliah selain yang ada di sekolah brosur itu. Tiba-tiba saya tanya sama mama, saya nggak tanya sama bapak.
Ma, ini aku udah dapat ini dari orang Hulele, bagaimana ini? Apakah saya melanjut? Terus orang mama berpikir itu bagaimana nanti ini kondisi kita gimana? Menurut kamu gimana kondisi ini? Saya berdoa sama Tuhan sampai saya bukan puji karena saya juga rajin ke gereja, saya tetap kasih pergumulan doa. Saya bersaksi di depan jemaat, di depan pemuda, di depan adik-adik. Ya, puji Tuhan, saya kembali menceritakan sama orang mama. Saya bilang bagaimana ini aku harus tetap lanjut. Entah mungkin Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan orang tua mama sama orang tua sama mama sama bapak. Akhirnya mereka menyetujui, kata mereka sama saya, oke lah nak, kalau memang itu yang diizinkan Tuhan bagimu untuk menjadi hamba Tuhan, untuk lanjut kuliah, oke. Mungkin kedepannya nanti Tuhan akan bukakan jalan untuk biaya administrasimu, uang pertama, ongkosmu. Ya, puji Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya, mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya yang saya rasakan saat ini udah nyata. Saya udah lihat Tuhan gak membiarkan orang-orang yang dekat, yang percaya samanya, dia selalu buka jalan. Ya, amazing menurut saya, luar biasa Tuhan. Sehingga saat ini saya bisa kuliah, apa yang saya impikan selama ini udah tercapai. Jadi ya semua rencana ke depannya saya tetap serahkan juga kepada Tuhan. Dan buat teman-teman mohon doa, karena sebenarnya saya kuliah itu saya bilang sama Bapak, karena Bapak bilang kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa kuliah. Jadi mereka nggak sepenuhnya membiayai saya harus kerja. Jadi buat teman-teman juga bantu doa supaya saya juga dapat kerja ke depannya untuk mempermudah biaya-biaya kuliah ke depannya. Jadi intinya mungkin teman-teman juga udah pernah merasakan, mungkin udah sering-sering kali ya merasakan mukjizat Tuhan itu di dalam kehidupan saudara ya. Tapi saat ini saya bersaksi kasih Tuhan sungguh luar biasa. Orang tua saya tidak menyetujui kalau saya itu melanjut kayak bimbang karena mereka melihat latar belakang ekonomi. Jadi saya nggak pandang itu, saya tetap komitmen saya harus kuliah, Tuhan, saya harus kuliah, saya banggakan orang tua saya. Saya nggak melihat kalau mama saya itu miskin, kalau bapak saya itu miskin, saya nggak lihat sama sekali. Saya kerja sebagai kalau teman-teman dengar tahu itu sebagai pengangkut pasir, yang sorong-sorong pasir itu kerja saya setiap hari. Saya pulang sekolah itu kerja saya nggak lihat ini nggak mampu. Pendapatan kami seminggu 200.000 ya, puji Tuhan meskipun demikian tercukupi ya. Ekonomi dalam rumah tangga, dalam keluarga kami meskipun sederhana tapi tetap tercukupi. Dan saat ini bertambah lagi berkat Tuhan, saya bisa kuliah tanpa melihat latar belakang keluarga saya. Ya, itulah mukjizat Tuhan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya hingga saat ini. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Haleluya. Sangat menyentuh ya perjuangannya. Tapi ingat, Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Tetapi Tuhan memandang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memakai kita ke depannya. Tuhan sudah sediakan rencana yang terbaik kok buat Kak Dewi Sartika. Tenang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, semuanya Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. So, tugas kita jangan kita ngehilang ya. Jangan kita melupakan Tuhan menjadi prioritas utama kita. Itu ya, sama cerita hidup kita semuanya.
melewati proses-proses itu sama, saya juga mengikuti. Nggak ada niatnya jadi hamba Tuhan, nggak ada. Jadi proses demi proses, tes demi tes kita lewati, ya nggak lolos ya. Jujur aja ini pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Ya begitulah Tuhan menyertai kita semuanya dengan proses-proses itu. Mungkin dari senior ini, mungkin Dewi Sartika ini belum kenal ini Bang Linus, dekat-dekatan kita sebenarnya, dari Lotu dia, dari Lotu. Silakan Bang Linus. Shalom. Halo Bang. Halo. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Mirip-mirip Oh, pemain RCTI. Jangan bahas itu soalnya ini lagi Zoom. Jangan. Oke, siap Kak, siap. Oke. Oke, nama saya Linus Zega. Tempat tinggalnya Lotu Baho, Desa Baho, Kecamatan Lotu, Nias Utara, dan sekarang saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya sudah lulus teologi. Sekarang saya pelayanan di salah satu gereja di Jakarta. Nah, itu aja perkenalan singkat dari saya. Dan tentang kesaksian tadi berkaitan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang sangat luar biasa tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Tuhan kayak di ghosting gitu ya, datang menghilang, dan kita manusia pasti mempunyai sifat-sifat yang itu. Ada kita sifatnya datang dan ada waktunya kita meninggalkan. Tetapi yang sakitnya itu nanti menghilang tanpa kabar. Menghilang tanpa dikasih aba-aba, seperti halnya seseorang yang sangat dekat dengan kita, dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan kita tidak bisa ketemu lagi dengan dia. Itu yang sangat sakit, karena waktu kita ini tidak ada yang tahu, karena hanya Tuhan yang tahu waktu kita ini kapan berakhir. Namun jangan begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai menghilang dan jangan sampai datang dan menghilang seperti kunang-kunang malam, kadang hidup, kadang gelap. Seperti firman tadi sangat menarik karena itu juga yang sangat fenomenal dan sangat hits pada zaman now sekarang, apalagi di era zaman saat ini tentang ghosting ya, dan nggak ada juga yang mengorbankan. Saya yakin teman-teman semua di sini tidak ada yang menjadi korban ghosting, terlebih khusus untuk Tuhan ya, yang datang dan menghilang untuk Tuhan. Saya yakin teman-teman setia dalam panggilan masing-masing, meskipun kehidupan kita seperti tadi kesaksian Kak Dewi Sartika, di mana dia menceritakan keluarganya yang sangat sederhana. Saya yakin bukan hanya Kak Dewi Sartika yang keluarganya seperti itu, saya juga berkeadaan seperti itu, tetapi kita yakin semua rencana Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya pada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman-Nya menyatakan aja barang siapa mencari akan mendapat. Begitu juga dengan kita yang berjuang dan mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Kakak, tetap berjuang dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara. Saya juga demikian, meskipun sekarang saya dalam ladang pelayanan, masih tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan pribadi dan bukan mengandalkan keluarga juga. Dan untuk tentang hubungan dengan Tuhan, masih dalam
membenahi diri, karena saya juga meskipun sudah selesai, masih dalam pelayanan, pasti ada kadangnya kita manusia pasti punya sifat dan ego masing-masing. Makanya kita belajar terus setiap hari untuk membenahi diri, supaya hubungan kita dengan Tuhan setiap hari selalu baru dan selalu terjalin dengan baik. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Bang Hendro. Sungguh luar biasa ya. Ada beberapa ilustrasi yang dikasih tadi. Ya, seperti kunang-kunang malam. Sakit banget gitu. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Wah, sadar tidak sadar sering kita menyakiti hati Tuhan, teman-teman. Ya, benar kata terakhir Bang Yunus tadi, kita membenahi diri masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Oke, mungkin melihat waktu sudah lewat 7 menit, 8 menit, sorry. Kita cukupkan untuk ibadah kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman kan ini yang sudah melayani doa syafaat. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih aku dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya kesetiaannya. Dengan segala hormat untuk menutup kita dalam doa untuk Bang Linus. Sekali lagi untuk menutup kita dalam doa. Oke, teman-teman semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal, Sang Penebus dan Penyelamat kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sangat bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami beribadah. Meskipun secara virtual, tetapi kami yakin di tengah-tengah kami Tuhan ada di dalam pribadi kami masing-masing. Dan Tuhan, segala ibadah yang telah kami selesaikan dari awal pertengahan sampai akhir adalah kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang telah join bersama pada malam hari ini. Segala pergumulan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar. Dan apapun kami rasakan saat ini, Tuhan yang senantiasa memulihkan kami. Dan juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu, yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini. Engkau tambahkan hikmah, jadikanlah mereka menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami, dan waktu kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa bersama kami dari awal, dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kami minta berkat Tuhan turun atas kami. Berkat Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dan janganlah menjadi kehendak kami, melainkan kehendak menjadi di atas kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam beristirahat untuk petugas minggu depan nanti di Japri. Salam beristirahat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you Kak Tri, thank you all.